bersama saya Henshin Gamer. Nah, kembali lagi di video best moment 2023 dan selamat tahun baru guys, yang sebentar lagi akan kita rayakan ya. Mungkin video ini akan ditayangkan beberapa menit sebelum tahun baru ya. Jadi untuk hari Minggu ini video kita hanya menjawab Q&A dan melihat best moment 2023. Jadi kita akan mulai dari Q&A terlebih dahulu ya, buat teman-teman yang sudah memberikan apa itu guys, sudah mengisi ke bagian tab community-nya Henshin Gamer. Itu ada bagian Q&A yang akan saya jawab satu persatu. Kita mulai dari yang paling pertama oleh Yuk Bisa Tobat. Wis, Yuk Bisa Tobat. Selamat Bang atas 2000 subscribernya. Sip, mantul kali ya guys ya. Makasih ucapannya. Semoga kita selalu bisa tobat guys. Yes. Oke, pertanyaannya. Inspirasi memakai topeng itu dari siapa? Kalau mau dibilang dari siapa, di real life atau YouTuber gitu nggak ada guys ya. Saya nggak ada inspirasi dari siapapun yang menggunakan ciri khas seperti ini. Tapi mungkin ini lebih ke kayak saya pingin jadi YouTuber, tapi mungkin tidak pingin dikenal karena mungkin karena dikenal sebagai sifatnya atau apa, tapi ada sesuatu yang unik. Jadi saya mikirkan akhirnya unik apa yang saya bisa ciptakan, topeng inilah. Mungkin topengnya kalau kalian bisa lihat seperti ini, bentuknya seperti mungkin kayak logonya Batman kalau kalian lihat baik-baik, yang ada tajam-tajamnya ya, seperti itulah guys ya. Jadi ini adalah kepribadian Henshin Gamer di dunia YouTube. Oke, itu jawabannya Henshin Gamer ya. Dan pertanyaan keduanya, hobi ketika gabut. Hobinya apa ketika lagi gabut, nggak main game? Wah, pertanyaan yang seru sih. Sebenarnya banyak, tapi saya akan kasih tahu yang paling bagus, yaitu merakit Gunpla. Buat teman-teman yang tahu, Gunpla adalah Gundam plastik model yang mainan rakit-rakitan, bukan mainan sih, pajangan rakit-rakitan yang kita rakit dari parts-parts yang sangat kecil, dirakit menjadi bentuk Gundam. Kalau yang tahu Gundam itu adalah robot raksasa yang ada di film serial Gundam ya guys. Itu paling gabut lah ya. Kalau gak ada kerjaan, itu yang saya lakukan selain main game ya, karena saya biasanya main game guys. Game apa yang paling disukai? Kalau dibilang genre, saya sukanya RPG guys, bukan MMORPG tapi RPG, yang berarti lebih ke single game aja, bukan yang kita mainkan bareng dengan teman-teman. Ya sebenarnya itu seru, tapi saya lebih suka game RPG. Dan salah satu serial judul yang paling saya suka adalah seri Suikoden, yang saat ini sudah tidak rilis ya. Untuk cerita lanjutan dari Suikoden, kalau nggak salah dia terakhir ke-6 ya. Suikoden ke-6 atau 5 ya, saya lupa. 5 ya kalau nggak salah. Udah itu nggak ada rilis lagi guys sampai saat ini. Yang meskipun dia ada side story-nya yang ya, tapi udah nggak seperti Suikoden awal, di mana kejayaannya ada di Suikoden kedua. Game RPG yang paling mantul pada masanya. Untuk game lain masih banyak, tapi ini game yang paling saya sukai. Meskipun bukan game pertama yang saya kenal. Oke? Makasih Yuk Tobat pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, orang berikutnya. Orang biasa. Oke. Pertanyaan 1, Abang tinggal di mana? Oke, jawabannya mudah. Saya tinggal di Kota Batam, di Kepulauan Riau. Harusnya sih kalau kalian lihat hashtag saya di channel saya, di setiap video saya ada tulis kok YouTuber Batam. Meskipun YouTuber Batam nggak terlalu banyak yang terkenal ya, tapi ya nggak apa-apa guys, kita akan jadi salah satu YouTubernya. Sekarang Abang masih sekolah atau sudah lulus? Saya nggak sekolah, sudah sekolah. Maksudnya sudah lulus sekolah, udah lama. Ini udah lulus sarjana, udah cukup lama lah. Ya begitu guys ya. Oke, game yang paling Abang sukai apa? Game yang paling disukai ya, pertanyaan yang sama seperti tadi sih. Kalau tadi kan genre gamenya seperti apa, RPG. Game yang paling saya sukai adalah Suikoden ya. Pertanyaan ini adalah menyambungnya. Jadi kalian udah tahu ya, game Suikoden yang paling saya sukai. Meskipun belum jadikan konten sama sekali loh. Terima kasih Bang. Terima kasih juga sudah menanyakan pertanyaan yang mantul gitu. Oke, lanjutkan ketiga. Apa seri game lanjutannya Abang yang mau mainkan? Seri yang saya pengen lanjutin ya, yang pastinya yang saya akan lanjutin adalah seri Mega Man X, yang menjadi seri game yang saya pertama kali bikin channel ini ya. Jadi saya akan lanjutin Mega Man X ke-7, game yang akan saya tamatkan di tahun 2024 nanti ya. Lalu nanti akan ada terakhirnya, yaitu X ke-8 yang harusnya saya tamatkan. Kalau bisa saya mainkan di 2024 akan saya mainkan, kalau tidak saya akan tabung untuk 2025. Dan game apa lagi yang saya ingin main?
Game yang saya lagi tunggu ini adalah Suikoden 1 dan 2 remake yang akan katanya harusnya mau rilis di 2023 tapi ternyata nggak rilis. Ya, saya tunggu itu guys, game-game yang saya pingin mainkan dan saya pingin coba jadikan konten sih untuk game serial Suikoden ya. Kalau misalnya bisa jadi live streaming saya coba, tapi kalau nggak sanggup live streaming ya udah nanti kita jadikan konten saja lah ya mungkin ya. Mungkin itu bakal jadi game yang super panjang sih dibanding game-game yang lain yang pernah saya mainkan. Nah, game-game apa lagi yang saya akan mainkan sebenarnya banyak sih yang saya dapatkan dari wishlist teman-teman yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi yang kalian biasa komen di kolom komentar. Kalau misalnya itu cocok saya akan mainkan. Tapi kalau seandainya itu ada gangguan seperti emulator akan saya skip. Oke, lanjutkan lagi. Bang coba game Zombie Off-Road Safari, Wasteland Story. Nanti saya lihat lah ya, itu ini salah satu wishlistnya ya. Oke, saya belum bisa tahu kapan saya mainkan, tapi kita masukkan ke wishlist. Dan makasih udah ucapan 2000 subscribernya. Oke, harap baca, saya sudah baca, tapi agak telat ya. Ini postingan 2-3 minggu lalu, tapi saya baru sekarang balas. Oke, dan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Panjang ya guys, ini kita lanjutin cepat aja. Sejak kapan berkarir di YouTube? 31 Agustus 2020, berarti sudah 3 tahun yang lalu. Oke, 2022, 2021, 2020 guys, 3 tahun yang lalu ya. Siapa inspirasi abang? Inspirasi abang yang dimaksud pertanyaan ini, semoga gak salah ya, inspirasi kenapa saya jadi YouTuber itu lihat dari YouTuber ada 3 guys. Ada si channel Meow Aung, ada Just No Limit, dan ada Winda Basudara. Mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda kan dari setiap. Kalau kalian kenal 3 YouTuber besar ini yang di Indonesia, mereka salah satu yang paling besar atau top 10 lah, mereka itu bisa dikenal sebagai top 10 YouTuber gaming di Indonesia, meskipun masih ada lainnya, tapi yang 3 ini yang selalu muncul di hadapan Henshin Gamer ketika zaman 2020 awal itu, yang membuat dirinya Henshin Gamer menjadi YouTuber. Oke? Dan apakah ada pikiran untuk mengubah ciri khas YouTube channel punya abang? Kalau menggunakan topeng, ciri khas menggunakan topeng ini sih nggak akan saya ubah. Mungkin saya akan modif aja modelnya menjadi lebih futuristik atau lebih canggih atau lebih bagus atau lebih cocok dengan kondisi saat ini ya. Saya nggak bakal ubah ciri khas topeng ini. Tapi cara kita akan bikin videonya, reactionnya, gameplaynya mungkin akan saya bikin berbeda sedikit lah ya. Tapi ini masih rencana karena butuh waktu untuk menyesuaikan diri guys ke dalam gameplaynya. Oke, makasih ya udah menanyakan pertanyaan ini. Oh ya, tadi saya lupa. Makasih ke siapa? Ada Meme Joyers, Meme Joya, ada Al Hakim. Yang ini si Data ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rizky Maulana Putra, apa kunci yang membuat Bang Henshin Gamer bisa mencapai 2000 subscriber bang? Soalnya saya juga memulai YouTube. Oke, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kuncinya? Gini guys, pertama saya bikin konten itu saya nggak punya harapan apa-apa. Saya cuma pingin menikmati dunia YouTube gini dengan memainkan game dan sambil rekam biar orang lain tahu gameplaynya. Jadi saya rutin membuat konten. Waktu itu awalnya seminggu 2 kali atau 3 kali rutinitasnya, akhirnya jadi 4 kali, dan semakin rutin jadi 6 ya kalau nggak salah, atau 5. Setelah itu saya setiap hari bikin konten, meskipun kadang ada bolong-bolong karena ada kendala yang tidak bisa saya hindari ya kendalanya, sehingga ada video yang mungkin saya kepotong. Jadi kita harus selalu konsisten untuk bikin konten, jangan pernah capek, lanjutin terus gak masalah. Kedua, kita punya kesabaran, yang penting kita harus sabar. Jangan lihat dulu hasilnya, aduh gak ada hasil, tapi jalanin aja dulu. Bikin konten, konsisten, lalu harus sabar bertahan bikin konten, jangan nyerah. Kalau nyerah kita udah gak dapat apa-apa dari YouTube ini sama sekali. Dan kita tetap harus mempertahankan semangat kita ya di YouTube. Kita bisa lihat dari YouTuber lain, atau kita bisa komen ke YouTuber lain. Mungkin nanti dia akan memberi kita suatu inspirasi yang bagus. Mungkin kita bisa ke YouTuber lain yang sedang live streaming, kita tanyakan pertanyaan ini. Pasti nanti mereka akan dukung kok. Saya nggak akan salah kalau misalnya memberikan tips ini, karena 3 ini yang saya jalanin selama 3 tahun ini. Dan jangan lupa, yang terakhir adalah belajar bikin konten dari channel orang lain. Ingat, kalau kalian mau berkembang, kalian sebanyak belajar lah dari YouTuber yang sudah sukses itu seperti apa. Dan tips terakhir dari Henshin Gamer adalah kita mulai belajar melihat game apa yang sedang populer di kalangan YouTuber. Dan Henshin Gamer bisa mencapai 2000 subscriber itu bukan dari game-game terkenal yang dimainkan orang YouTuber terkenal, tapi malahan saya mainkan game-game yang terkenal di kalangan YouTuber biasa-biasa yang mungkin ribuan atau 10 ribuan subscriber. Contohnya adalah Bad to Bad Apocalypse yang membuat Henshin Gamer mencapai dari
sekitar berapa ya guys, saya lupa, sekitar 600-an, 700-an hingga 2000 sekarang itu berkat game Back to Back Apocalypse. Meskipun game lainnya sebenarnya ada dukung, tapi game ini yang menjadi tolak utama Henshin Gamer bisa jadi 2000 subscriber. Oke, terima kasih ya pertanyaannya, saya akan lanjut biar gak panjang. Oke, let's go. Coba mainkan Epic Conquest 2. Yes, saya akan mainkan di 2024. Makasih ya Ray Zero udah memberikan semangat di game ini meskipun saya belum pernah coba guys ya. Di gamenya di tahun ini ya, malas juga guys. Oke, ada ABFBIMA 23 Legend pertanyaannya. Mau tanya, itu peluru Back to Back Apocalypse banyak betul? Lebih banyak daripada YouTuber lain? Wah, ini pertanyaan atau apa? Saya jelasin deh, kenapa peluru saya itu banyak di dalam game Back to Back Apocalypse. Karena awal-awal gameplay itu kan kita sering memungut item. Saya sering grinding. Dan ketika grinding bahannya banyak, saya nggak tahu bikin apa guys. Karena item yang kita mau bikinan ada material inti, itu kan butuh bahan-bahan dasar. Sedangkan material inti kita nggak dapat, tapi bahannya berlimpah. Nah, bahan berlimpah ini saya pakai untuk bikin peluru sehingga jadi banyak sekali sampai saat ini ya. Dan saya nggak pernah pakai peluru itu melawan musuh biasa, hanya dipakai ketika melawan bos-bos saja. Itulah sebabnya peluru Henshin Gamer itu banyak minta ampun. Makasih ya ABFBIMA23 Legend udah bertanya. Ini tips saya sih yang saya kasih tahu, yang mungkin boleh dicoba kok biar pelurumu banyak di game itu. Oke, selanjutnya dari Chandra Kurnia. Bang, sejak awal pertama sebagai YouTuber itu Anda cuma mainkan game yang itu kan Mega Man X atau Rockman X. Yes, benar sekali. Tapi kamu gak pernah memainkan game Mega Man original, Rockman original. Oke. Bahkan juga belum pernah sentuh game PlayStation yang berjudul Mega Man Legend. Yes, atau Rockman Dash ya. Saya nggak tahu judul lainnya, tapi saya tahu Mega Man Legend. Oke. Kenapa saya mainkan Mega Man X ya? Karena Mega Man X itu adalah Mega Man yang, terutama Mega Man X5 itu game-game pertama saya mainkan ketika saya punya punya konsol PlayStation. Itu game pertama yang saya mainkan, dan itu seri pertama yang saya tamatkan ya. Dan setelah itu saya melihat teman-teman saya memainkan seri X6 ya, nggak tamat, dan saya ikut main. Kita main bareng, dimana kalau lawan bos kalah bisa ganti-gantian. Akhirnya kita tamat juga X6 yang cukup sulit. Kemudian saya turunin jadi X4 yang ya, kalau kita turunin namanya game itu, kita serinya kita turunin biasanya nggak terbiasa dan lebih sering kalah guys. Dan akhirnya saya ada sempat coba juga Mega Man seri kayak Extreme 1 ya, dan ada coba X3, ada coba dan 2 itu saya mainkan sebenarnya nggak tamat, cuma main sampai hampir mau tamat aja. Kemudian ada seri X8 yang saya nggak pernah mainkan, cuma lihat temanku mainkan dan ada coba-coba dikit, dan ya udah nggak mainkan sama sekali. X7 sama sekali nggak coba. X1 dan X2 benar-benar nggak pernah coba. Itulah seri X yang saya mainkan. Dan untuk seri original Mega Man itu, kendala dari game ini cuma satu guys, konsolnya. Mungkin kita coba download berbayar di Android atau di Steam atau di fitur lainnya untuk memainkan semua seri Mega Man original dari yang 1 sampai yang sekarang berapa? Belasan atau berapa saya lupa. Karena saya cuma pernah main yang Mega Man 1 dan 8. Yang 1 itu nggak tamat karena itu susah guys di konsol lama, dan yang 8 itu udah tamat sih. Tapi itu kan nggak sinkron. Masa dari 1 loncat 8 kan jauh banget ya, itulah namanya percobaan. Kalau untuk seri Mega Man Legend itu bakal panjang sih kalau saya mainkan, jadi saya nggak bakal jadikan konten juga. Mungkin kalau bisa live streaming suatu saat, mungkin saya akan coba Mega Man Legends. Dan saya selama ini bermain cuma di Legends yang kedua, ke 1 itu belum pernah saya coba. Cuman game itu ya mungkin agak sulit sih kita mainkan di keyboard ya, karena saya mainkan di emulator, jadi ya begitulah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya guys. Terutama ke Chandra Kurniawan, ini jawaban dari pertanyaanmu ya. Semoga bisa menjawab ya kenapa saya mainkan cuma seri itu, karena ada kendala dan satu lagi panjang ceritanya. Oke, lanjutkan. Wah, ada Emradisa Pratama yang selalu hadir di seri Mega Man X kita. Oh, dia mengucapkan 2000 sub. Makasih ya Emradisa Pratama, yang dia YouTuber. Dia adalah viewer yang paling saya ingat dari awal saya bikin channel ini, karena selalu muncul di seri Mega Man X manapun yang saya mainkan. Makasih sudah ikut Henshin Gamer 3 tahun ini. Oke, ada Vice Master yang memberikan semangat. Terima kasih banyak ya sudah memberikan semangat. Oke, ada user, selamat bang, ini siapa saya nggak tahu, terima kasih banyak. Ada Cuar, wah ada penonton baru yang mungkin saya nggak gitu kenal namanya, tapi terima kasih banyak ya sudah udah mengucapkan selamat ke Henshin Gamer di channel kita di tahun ketiga inilah ya, dimana saya akan kasih tahu bahwa di tahun 2020, penutupan 2020 itu kalau nggak salah
subscriberku gak sampai 50, kayaknya cuma 20 atau cuma belasan, kalau tidak salah 20 atau belasan. Itu kan dari Agustus 2020 sampai Desember 2020, dan pertama kali bikin konten pasti nggak ada yang subscribe, cuma teman-teman dekat. Itu cuma ada belasan guys, dikit aja, jadi gak usah harap banyak. Kemudian di 2021 Desember subscriberku menjadi 86, itu pun masih sedikit banget, hanya bertambah sekitar 60 atau 70 aja dari tahun sebelumnya. Ya, lumayan, karena di situ saya mulai belajar gimana membuat konten ya. Dan kemudian di tahun selanjutnya 2022 itu udah jadi 460. Wow, dari 86 jadi 460, itu 5 kali lipat. Tiba-tiba YouTubeku bisa meningkat 5 kali lipat. Itu saya agak terkejut karena akhirnya sudah ada hasilnya, karena saya waktu itu sering main game-game yang mungkin kalian tahu, Bad to Bad, Extinction, lalu ada The Wild Darkness, lalu saya udah mainkan game-game lain, Mega Man juga seri-serinya saya mainkan, dan masih banyak game lainnya. Waktu itu di 2022 saya mainkan yang ya akhirnya subscribernya lumayan meningkat. Waktu itu udah cukup senang. Dan 2023 Desember, yaitu sekarang, subscribernya adalah 2157, 5 kali lipat di tahun daripada tahun sebelumnya. Jadi artinya setiap tahun Henshin Gamer meningkatnya subscriber adalah 5 kali lipat. Apakah nanti di 2024 kita akan jadi 10.000 subscriber guys? Semoga aja guys. Itu tantangan yang berat sih guys. Dari 2000 loncat ke 10.000 itu butuh 8.000 guys, atau 7.800-an guys. Mulai dari sekarang ya. Kita targetnya jauh banget, tapi selalu kita capai kok setiap tahunnya 5 kali lipat. Setelah 10.000, 50.000 gitu ya guys. Sampai kapan ya Henshin Gamer bisa menjadi YouTuber yang besar kalau naiknya cuma 5 kali lipat? Coba naik 10 kali lipat, mungkin lebih bagus. Tapi jangan terlalu berharap, harus berusaha guys. Berusaha, pasti akan ada hasilnya. Oke, kayaknya itu sekedar Q&A yang udah sampai belasan menit. Saya takutnya teman-teman bosan. Jadi kita akan lanjutkan saja ke sesi yang paling seru, yaitu Desktop Momento 2023 dari Henshin Gamer, yang akan saya tayangkan setelah yang satu ini. Kita naikin skill damage ya. Kok gebuk nih. Kita gagal. Kita gagal guys. Nanti saya akan cari ending baru lagi kali ya guys. Lah, kok kita di dalam dunia ini guys? What? Apa yang terjadi? Loh. Guys, bentar guys. Bukan ending seperti ini yang saya mau cari. Waktu kita kok masih, kok sisa ini guys. Taksi, bang, taksi. Cepat lari. Kita nggak punya waktu lagi, tidak. What? No. Zero. Jangan hancur, Zero. Kamu bisa mendengarku? Aduh. Sangat menyedihkan ya. Kenapa dengan si Zero itu? Kenapa dengan si Sigma itu? Kenapa dengan para Maverick itu bisa muncul? Kenapa kita terlahirkan sebagai recruit yang untuk mengalahkan para Maverick? Siapa sih sebenarnya yang menciptakan si Maverick ini? Granny, dihajar Granny. Oh. Gimana kita? Aduh. Yo, what's up Granny? Kenapa? Hah? Itu kenapa? Granny, jangan bilang. Aduh guys, aduh. Mana aku? Aduh.
Saya terjatuh. Wah, guys, kita terjatuh dari atas lantai berapa itu, guys? Aku ditipu. Bukan aku yang melakukan semua ini. Gua hanya ingin membantu menangkap orang-orang yang mengganggu sekolah gua. Kenapa gua yang diserang? Kenapa gua yang kena? Gua kan cuma ingin, gua gak bisa percaya siapapun lagi. Gua ditipu kalian semua. Ah, 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 ah! One hit, one hit! One hit, one hit. Ah! Master of Order, Master of Chaos. Ih. Ini disuruh ambil jam tangan di tengah tai-tai gitu kan. Aduh, Bang Boris gak gitu juga kali ngambil. Udahlah, kita bodo amat. Apa lagi? What? Guys, apa ini? Datang-datang udah kayak gini, guys. Wait a minute. Mulai-mulai udah datang ke diserang zombie, guys. Ini kan si pengemis. Go! Ajar! What the? Wah. Mantap, guys. Wah, gila, guys. Helicopter head, guys. Ini bukan horror, guys. Oh, berarti ngapain? Hah? What? Hah? Door lock. Woi! Nenek tua mendadak muncul dari belakang. Gimana sih si nenek Granny ini? Astaga, nenek Granny. Si Granny ini, guys. Dan saya draw. Wah, bukan kartu yang bagus, guys. Saya pertama-tama akan taruh widespread ruin tertutup di bawah sini dan I end my turn. Oke. Kamu menarik sebuah kartu dan menyerang aku, gak salah nih. Widespread ruin activate. Black Skull Dragon. Lumayan kuat juga ya, saya draw. Hehe, kita mendapatkan kartu yang tidak berguna, guys. Ya udah. Saya akan taruh saja, gak apa-apa, guys. Kita serang dengan Sangan of the Thunder. Kena kau, hah? Hai. Lumayan, guys, kita mengelukai musuh di giliran kedua ya. Apa itu? Hah? Dia cuma keluarin duit, guys. Apaan itu? What? Serius, guys? Kalau kayak gini, formasi nembak udah lebih dari solusi. Oh, kita udah dalam formasi. Tidak, manusia membuatku melakukan ini. Aku hanya ingin melakukan apa yang diperintah. Cukup semua alasan ini. Kau harus menerima bahwa dirimu yang menyebabkan semua ini dan berhentilah mengalihkan tanggung jawab. Gila, guys. Ini baru namanya kembang api, guys. Tapi ini terlalu kecil, guys. Kita mau main yang lebih besar dong. Sorry, suara tepuk tangannya gak ada suara, guys, karena kita pakai ini, guys. Yeay, akhirnya simulasi melihat kembang api kita pun sudah berakhir ya. Yeay, keren, guys. Akhirnya simulasi kita sudah berakhir di sini. Semoga saja kembang api ini bisa menghibur teman-teman semua ya.
Oh. Eh, apa itu? Jangan dinyalain. Jangan. No, 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 no. Oke, kalian sudah lihat kan? Best Momento 2023 dari video-video yang mungkin bukan pilihan-pilihan yang mantul ya. Karena itu saya hanya kumpulin beberapa gameplay yang saya mainkan di tahun ini. Sebenarnya masih ada belasan atau berapa puluh gameplay yang saya mainkan lagi. Cuman saya akan tayangkan cuma sekitar 14 gameplay yang saya tayangkan. Karena kalau saya lanjutin lagi video ini bakal panjang. Nanti kalian nontonnya bakal setengah jam lebih. Wah, sedih banget. Udah tahun baru nonton channel Henshin Gamer. Ya hanya jelasin tentang Q&A sama itu ya. Mungkin kalau kalian yang sudah ada waktu lebih bisa lah nonton dengan santai. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya waktu, nggak masalah. Pelan-pelan saja nonton Best Momento 2023. Karena kita ketika memainkan suatu game itu pasti ada momen-momen menariknya guys. Dan momen-momen menariknya itu akan kita jadikan satu kesatuan yang kalau kalian ingat. Kalau kalian nonton bersama di tahun 2023 dari awal tahun hingga saat ini akhir tahun. Momen-momen seperti apa sih yang saya lalui guys di dalam game-game ini. Meskipun ini tidak mewakili tapi bisa mengingatkan kita, wah ternyata Henshin Gamer waktu itu kayak gini, wah kayak gitu, kayak gini, wah itu bisa bikin diri kita menjadi lebih lega. Dan Henshin Gamer juga jadi lega kalau bisa menunjukkan momen-momen yang sebenarnya beberapa tidak ada spesialnya, tapi beberapa itu sangat berkesan sehingga meningkatkan semangat dari Henshin Gamer untuk tetap mempertahankan channel ini sampai menjadi channel yang terkenal dan gaming yang bagus guys. Semoga itu bisa terwujud. Dan sekali lagi terima kasih ke teman-teman semua yang sudah sampai ke penghujung acara kita di video spesial ini tahun baru 2024. Oke lah, itu saja sih guys. Saya ucapkan Happy New Year 2024. Semoga kedepannya semuanya sehat-sehat selalu. Semoga kalian diberkahi dengan kebahagiaan. Semoga gameplay Henshin Gamer juga bisa membahagiakan kalian semua. Kalian diberikan rezeki, diberikan kekuatan untuk menjalani 2024. Tahun 2024 ini dengan lebih baik. Dan buat yang bekerja semoga lebih sukses. Buat yang sekolah semoga nilainya lebih tinggi dan lulus dengan nilai yang sempurna. Oke lah guys, mungkin ini saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya bersama Henshin Gamer.